Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur nanti-nantinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Umayyah. Kita telah berada di ujung pembahasan kita. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana jatuhnya wilayah Bani Umayyah satu persatu ke tangan Bani Abbas. Dimulai dengan wafatnya Nasr bin Sayyar, gubernur Bani Umayyah untuk wilayah Khurasan, ya. Kemudian juga mulai bergerak pasukannya Bani Abbas yang mencaplok satu persatu wilayah dari Bani Abbas, dan telah kita sebutkan juga bahwa ini tidak berjalan mulus begitu saja. Ada hara rintang yang dialami oleh Bani Umayyah, oleh Bani Abbas, ya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai berkhianat membelot kepada Bani Umayyah, tapi itu semua akhirnya bisa tertangani oleh mereka. Para pengkhianat ini pun kemudian dieksekusi. Nah, begitu melihat bawahannya gagal untuk menahan laju Bani Abbas mencaplok satu persatu wilayahnya, maka kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad, ya, berusaha untuk mencegatnya sendiri, memimpin pasukan yang besar untuk mencegat laju Bani Abbas di sebuah sungai yang dinamakan sebagai Sungai Azab Al-Akbar. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, walamma balagha Marwan ya khabaru Qahtabah wa Abi Muslim wa ma waqa'a min amrihima tahawwala Marwan ya min Harran fa nazala bi makanin yuqalu lahu Azab Al-Akbar. Ketika Khalifah Marwan bin Muhammad, ya, sampai padanya kabar kemenangan Qahtabah dan juga Abu Muslim, ini keberhasilan pasukan-pasukan Bani Abbas ini untuk merebut wilayah-wilayah Bani Umayyah, ya, sampai kepada Khalifah Marwan, maka dia pun berpindah, ya, memindahkan pasukannya dari Harran. Kemudian dia pun tiba di suatu tempat yang disebut sebagai Az-Zabul Akbar. Az-Zabul Akbar ini nama sebuah sungai, ya, yang merupakan pecahan dari Sungai Dajlah, ya, dari Sungai Dajlah. Adapun dari sisi Bani Abbasnya, ya, ketika wilayah-wilayah ini banyak sekali wilayah-wilayah Bani Umayyah yang telah dikuasai oleh Bani Abbas, maka mereka mulai memproklamirkan siapa pemimpin mereka. Ya, setelah banyak peperangan-peperangan dimenangkan oleh Bani Abbas, mereka baru memunculkan figur pemimpin mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi hadhihi sanah Lailatul Jum'ah li 13 khalat min Rabi'il Akhir minha akhadatil bai'atu li Abil Abbas As-Saffah. Ya, pada tahun 132 Hijriah, tepatnya pada malam Jumat tanggal 13 Rabiul Akhir, maka diambillah pembaiatan terhadap Abul Abbas As-Saffah. Ini khalifah pertama Bani Abbas, ya. Dia dikenal sebagai Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas ini kunyahnya, As-Saffah artinya yang suka menumpahkan darah. Karena barakallahu fikum, setelah dia diangkat menjadi khalifah, maka terjadi pembantaian besar-besaran terhadap Bani Umayyah, ya, melalui kepemimpinan Abul Abbas. Bani Abbas, ya, atau Bani Abbas ini melakukan pembantaian besar-besaran kepada Bani Umayyah, maka dia diberi julukan As-Saffah, artinya yang banyak menumpahkan darah. Nama aslinya siapa? Wahwa Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, nama asli Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama Bani Abbasiyah,
adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi posisinya dia adalah cicitnya Abdullah bin Abbas. Cicitnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, kenapa yang diangkat ini adalah Abu Abbas As-Saffah ya? Karena ini merupakan wasiat ya dari Ibrahim bin Muhammad. Anda silahkan flashback lagi pelajaran-pelajaran kita ya, mungkin 3 atau 4 pelajaran yang lalu, bahwa pemimpin spiritual ya atau pemimpin gerakan Bani Abbas ini namanya adalah Imam Ibrahim bin Muhammad. Ya. Nah, dia ini ditangkap oleh Bani Umayyah ya di dekat rumahnya di dekat kota Damaskus. Nah, sebelum dia ditangkap, dia sudah memberikan garis-garis besar haluan pemberontakan. Ya, siapa yang kemana kalian harus pergi, kemudian siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin nanti, itu sudah dirancang dengan sedemikian apik oleh Ibrahim bin Muhammad, imamnya Bani Abbas. Ya, sehingga ketika dia ditangkap oleh Bani Umayyah, gerakan pemberontakan itu terus berjalan. Ini menunjukkan baiknya atau terorganisirnya pemberontakan Bani Abbas. Jadi dengan ditangkapnya sang pemimpin, pemberontakan itu tidak berhenti. Ya, bagaimana caranya agar pemberontakan bisa jalan? Pemimpin sebelumnya sudah memberikan garis besar haluan pemberontakan ya. GBHP ya, garis besar haluan pemberontakan. Dia bikin ya, siapa nanti akan jadi pemimpin, kalian harus lari kemana, siapa yang kalian temui nanti. Ya, ini ditetapkan oleh Ibrahim bin Muhammad. Ya, hal ini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa awsa ila ahlihi an yakunal khalifata min ba'dihi akhuhu Abul Abbas As-Saffah. Ya, Al-Imam Ibrahim bin Muhammad, pemimpin gerakan Bani Abbas, mewasiatkan kepada keluarganya bahwa yang menjadi khalifah sepeninggal beliau adalah saudara laki-lakinya yang bernama Abul Abbas As-Saffah. Ya, tadi itu ya, Abdullah bin Muhammad bin Ali. Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini pemimpin spiritual atau pemimpin gerakan Bani Abbas. Kemudian dia punya seorang adik laki-laki ya, namanya Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad bin Ali. Maka dia mewasiatkan, kalau saya nanti ditangkap dan dibunuh oleh Bani Umayyah, yang menjadi pemimpin gerakan kalian, yang menjadi khalifah adalah saudara laki-laki beliau yang bernama Abul Abbas As-Saffah. Kemudian sebelum ditangkap juga, Ibrahim bin Muhammad, imam dari gerakan Bani Abbas, memerintahkan keluarganya untuk menyingkir ke Kufah. Ya, di Kufah banyak simpatisan mereka, maka hendaknya mereka menyingkir ke Kufah. Wa amarahum bil masir ilal Kufah fartahalu min yaumihim ilaiha. Maka kemudian dia memerintahkan keluarganya untuk pergi ke kota Kufah. Maka mereka pun meninggalkan Damaskus pada hari itu juga, sebelum Ibrahim bin Muhammad ditangkap dan dieksekusi oleh Bani Umayyah. Lantas siapa saja yang melarikan diri ke Kufah dari Bani Abbas? Banyak ya. Minhum a'mamuhum as-sittah. Di antara yang kabur atau yang melarikan diri ke Kufah sesuai dengan amanatnya Ibrahim bin Muhammad adalah paman-pamannya. Jumlahnya ada 6. Ya, Abdullah, kemudian Daud, Isa, Saleh, Ismail, Abdus Somad. Ya, mereka ini semua adalah anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi paman-pamannya ikut melarikan diri. Dan nanti salah seorang di antara pamannya Ibrahim dan juga otomatis pamannya Abul Abbas As-Saffah ya, itu nanti akan menjadi seorang panglima ya, panglima yang sangat diandalkan, namanya Abdullah bin Ali. Bahkan dia yang memimpin pasukan untuk menghadapi Khalifah Marwan bin Muhammad dalam perang Al-Azabul Akbar. Abdullah bin Ali. Maka Abdullah bin Ali kabur ya ke Kufah. Abdullah, Daud, Isa, Saleh, Ismail, Abdus Somad, ya Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, Isa, Saleh, Ismail, Abdus Somad, semuanya melarikan diri ke Kufah. Qala wa akhawahu Abul Abbas As-Saffah wa Muhammad, ya ibna Muhammad bin Ali. Demikian juga dua saudaranya yaitu Abul Abbas dan Muhammad. Ya, dua saudaranya Ibrahim bin Muhammad. Imam Ibrahim bin Muhammad punya dua saudara laki-laki. Yang pertama Abul Abbas As-Saffah, kemudian yang kedua namanya Muhammad. Ya.
Qala wabnahu, dan 2 orang putra dari Ibrahim bin Muhammad. Ya, ini semua nama-nama yang nanti akan terlibat ya dalam perpolitikan Bani Abbas. Ya, 2 orang putra Imam Ibrahim bin Muhammad, namanya Muhammad Abdul Wahhab. Ya, jadi dia adalah mereka berdua ini adalah putranya Al-Imam Ibrahim bin Muhammad. Wa khalqun siwahum, dan juga sejumlah banyak orang lainnya ya dari keluarga Bani Abbas. Jadi mereka sebelum Ibrahim bin Muhammad dieksekusi, mereka telah kabur ke kota Kufah. Jadi pernah kita singgung bahwa yang melindungi mereka, artinya mengurusi pelarian tersebut, adalah sosok Abu Salamah Al-Khallal. Ya, dia tinggal di kota Kufah tapi tidak menunjukkan bahwa dia adalah simpatisan Bani Abbas, padahal Bani Abbas itu berlindung di rumahnya. Falamma dakhulul Kufah anzalahum Abu Salamah Al-Khallal daro Al-Walid bin Sa'ad. Ya, maka ketika mereka tiba di kota Kufah, maka Abu Salamah Al-Khallal ini salah seorang tokoh pemberontakan juga, ya, mereka disembunyikan di rumahnya Al-Walid bin Sa'ad, maula Bani Hashim, yang dia merupakan maula dari Bani Hashim. Kan Bani Abbas ini masih tergolong Bani Hashim, maka simpatisan Bani Hashim namanya Al-Walid bin Sa'ad ya menjadikan rumahnya sebagai tempat pelarian dari Bani Abbas. Qala fakatama amrohum nahwan min arba'ina lailatan ya minal qawat wal umara. Kemudian mereka ini Abu Salamah Al-Khallal, demikian juga Al-Walid bin Sa'ad ya menyembunyikan urusan ini ya dari Bani Umayyah, dari pemimpin-pemimpin Bani Umayyah ya selama 40 malam. Jadi mereka disembunyikan, statusnya tidak ditampakkan. Thumma irtahala bihim ila mawdi'in akhar, kemudian setelah mereka tinggal di rumahnya Al-Walid bin Sa'ad, mereka pindah-pindah. Thumma lam yazal ya yunakiluhum min makanin ila makan hatta futihatil bilad. Kemudian Abu Salamah Al-Khallal memindahkan keluarga inti Bani Abbas ini dari satu tempat ke tempat lainnya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada mereka kemenangan ya. Jadi wilayah-wilayah sudah banyak dikuasai oleh Bani Abbas, barulah mereka dimunculkan. Paham antum ya? Jadi seru juga ini sebenarnya ya. Jadi ketika pemimpin besar mereka Ibrahim bin Muhammad dieksekusi, mereka kabur dari kejaran Bani Umayyah ke Kufah, kemudian secara diam-diam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Begitu kemenangan sudah ada di depan mata mereka, barulah mereka menampakkan jati diri mereka yang asli. Baik. Kemudian setelah itu ya, setelah Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang persiapan Bani Umayyah di Sungai Azab Al-Akbar, demikian juga di baiatnya Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah, maka mulailah Al-Imam Ibnu Katsir mengisahkan tentang peperangan yang sangat menentukan ya bagi kedua belah pihak. Perangnya disebut sebagai perang Az-Zabul Akbar. Ya, Az-Zabul Akbar. Al-Imam Ibnu Katsir membuat sebuah bab ya, Maqtali Marwan bin Muhammad bin Marwan akhiri khulafa Bani Umayyah. Ya, terbunuhnya Marwan bin Muhammad bin Marwan, khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Wa tahawulil khilafah ila Bani Abbas. Ya, dan pemindahan kekuasaan ya kepada Bani Abbas. Cuma terbunuhnya Marwan bin Muhammad ini masih agak lama ya, karena pas perang itu dia masih selamat ya. Dia kabur dia. Masih selamat. Tapi kemudian diburu oleh Bani Abbas, baru kemudian dia terbunuh. Tapi kita akan ceritakan bagaimana jalannya peperangan. Qala ba'khudud min qaulihi ta'ala wallahu yu'til mulkahu may yasha. Ya. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-246 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala ya, munculnya Bani Abbas yang kemudian meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah selama puluhan tahun, ini semuanya merupakan ketentuan dari Allah. Wa qauluhu qul Allahumma malikal mulk. Katakanlah wahai penguasa yang memiliki kerajaan. Artinya semua kekuasaan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sekarang kita akan paparkan ya secara detail ya tentang apa yang terjadi pada perang Az-Zabul Akbar. Perang Az-Zabul Akbar. Waqad dzakarna, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, waqad dzakarna anna Marwan lamma balaghahu khabara Abi Muslim wa adba'ihi wa ma jara bi ardi Khurasan tahawwala min Harran fanazala ala nahrin qaribin minal Mausil yuqalu lahu Az-Zabbu min ardil Jazirah. Telah kita sebutkan bahwa Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, setelah sampai kabar kepada beliau tentang bagaimana pasukannya Abu Muslim dan pengikutnya, ya, dan apa yang terjadi di negeri Khurasan. Ini maksudnya setelah dia mendengar keberhasilan Abu Muslim Al-Khurasani sebagai perpanjangan tangan dari Bani Abbas, dia berhasil menguasai wilayah Khurasan, tahawwala min Harran, maka dia pun meninggalkan kota Harran, fanazala ala nahrin qaribin minal Mausil. Kemudian dia bawa pasukannya sampai mendekati sebuah sungai atau sampai kepada sebuah sungai yang dekat dengan kota Mausil di Irak. Sungai tersebut disebut sebagai Az-Zab yang terletak di Ardil Jazirah, yang terletak di daerah Al-Jazirah. Al-Jazirah itu wilayah antara dua sungai. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya disebut Mesopotamia. Ya, ini daerah yang subur terletak di antara Sungai Furat dan Sungai Dajlah. Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, di daerah situ ada sebuah kota namanya kota Mausil. Ya, sekarang namanya itu Mausul ya, Mausil. Itu terletak di bagian utara Republik Irak sekarang. Di bagian utara Republik Irak ada kota Mausil. Ya, itu pernah dikuasai oleh ISIS dulu ya, oleh ISIS dulu. Ya, dan itu terletak di wilayah Kurdistan. Ya. Jadi bagian utara Irak itu wilayahnya etnik Kurdi. Baik. Thumma lamma balaghahu anna as-Safah ya qad buyi'lahu bil Kufah waltafata alaihi al-junud wajtama'a lahu amruhu syaqqa alaihi jiddan. Maka ketika dia sudah berada di sungai, di tepi sungai Zab, ya, sampailah berita kepada Khalifah Marwan bahwa As-Saffah telah dibaiat sebagai khalifah. Nah, jadi mulai ada dualisme kepemimpinan, ada dua khalifah sekarang. Ya, khalifah dari Bani Abbas yaitu Abul Abbas As-Saffah, dan kemudian Marwan bin Muhammad yang masih resmi sebagai khalifah Bani Umayyah. Ya, maka ketika sampai kabar bahwa Abul Abbas As-Saffah telah dibaiat di Kufah, kemudian pasukannya sudah mulai bergabung melakukan konsolidasi, dan kemudian telah bergabung pasukan tersebut, syaqqa alaihi jiddan. Maka ini menyebabkan rasa berat yang teramat sangat bagi Marwan. Waduh, ternyata di luar dugaan. Bani Abbas yang dia kira bisa dia kalahkan, tapi ternyata sampai sejauh ini mereka sudah punya khalifah yang baru, Abul Abbas As-Saffah. Dan pasukan mereka pun jumlahnya cukup signifikan. Maka ini terasa berat sekali di hati Marwan bin Muhammad. Semuanya di luar dugaan. Baik, kemudian wa jama'a junudahu, ya, maka kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad pun mengumpulkan pasukannya. Ini bersiap-siap ini untuk memusnahkan, ya, atau untuk menghadapi pasukannya Bani Abbas. Qala fataqaddama ilaihi Abu Aun bin Abi Yazid fi jaishin kathifin wa huwa ahadu umara as-Saffah. Maka kemudian majulah pasukan Bani Abbas yang dipimpin oleh panglimanya namanya Abu Aun bin Abi Yazid. Ya, dia adalah salah seorang komandannya Abul Abbas As-Saffah. Ya, namanya Abul Aun, ya, namanya Abu Aun bin Abi Yazid. Qala fanazalahu ala Zab faja'athu al-amdad min jihati Saffah. Maka kemudian dia pun berkemah atau berdiam
di dekat Sungai Zab. Jadi tidak terlalu jauh dari markasnya pasukan Bani Umayyah. Ya, markasnya Marwan bin Muhammad. Ya, setelah Abu Aun bin Abi Yazid berada di sana, ja'athu al-amdad min jihatis Safah. Kemudian setelah dia berada di sana, datang bala bantuan yang dikirimkan oleh Abul Abbas As-Saffah. Maka posisi Bani Abbas di sana semakin kuat, walaupun secara matematis ya jumlah mereka masih kalah jauh dengan pasukannya Bani Umayyah. Thumma naddaba As-Saffah an-nasa ya mimman yali al-qital min ahli baitihi. Kemudian As-Saffah pun memberikan motivasi, dia panggil saudara-saudaranya siapa yang ingin mewakili ahlil bait. Jadi mewakili keluarga Bani Abbas untuk memimpin pertempuran. Ya, karena Abu Aun bin Abi Yazid ini bukan dari keluarga Bani Abbas. Dia loyalis yang Bani Abbas tapi bukan berasal dari keluarga inti. Maka untuk memimpin pasukan yang besar ini, yang kemenangan dalam peperangan ini sangat menentukan keberlanjutan dinasti Bani Abbas, dia kemudian menawarkan kepada saudara-saudaranya, siapa di antara kalian yang bersedia untuk menjadi komandan perang. Fantadaba lahu Abdullah ya bin Ali, ya, maka kemudian majulah pamannya namanya Abdullah bin Ali. Ya, Abdullah bin Ali, ya. Jadi dia kemudian maju. Faqala sir ala barakatillah, maka kemudian dia pun mengatakan, berjalanlah engkau ya dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian barakallahu fiikum, ya. Setelah siapa tadi? Abdullah bin Ali bersedia untuk memimpin pasukan berhadapan langsung dengan Khalifah Marwan bin Muhammad, ya, dia pun berangkat ya dan bergabung dengan pasukan Abu Aun bin Abi Yazid. Wasaru ila junudin katsir, ya. Faqadima ala Abil Aun fatahawwala lahu Abu Aun ya an suradiqihi wa khallahu lahu wa ma fihi. Maka kemudian berjalanlah pasukannya Abdullah bin Ali. Lalu dia pun bertemu dengan Abu Aun bin Abi Yazid, maka kemudian Abu Aun bin Abi Yazid pun menyerahkan tampuk komandonya ya bersama pasukannya seluruhnya kepada Abdullah bin Ali. Ya, akhirnya Abdullah bin Ali menjadi panglima tertinggi pasukan Bani Abbas yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi pasukannya Khalifah Marwan bin Muhammad. Qala wa ja'ala Abdullah bin Ali ya ala syurtatihi Hiyash bin Habib At-Ta'i wa Nasr bin Al-Muhtawaz. Kemudian dia pun mengangkat komandan-komandan pengawalnya, ya, di antaranya adalah Hiyash bin Habib At-Ta'i dan Nasir bin Al-Muhtawaz. Wa wajah Abul Abbas Musa bin Ka'ab fi 30 rajulan alal barid ila Abdullah bin Ali. Kemudian setelah Abdullah bin Ali menjadi komandan pertempuran, menjadi panglima, Abul Abbas mengirimkan lagi pasukan ya yang dipimpin oleh Musa bin Ka'ab yang diiringi oleh 30 orang ya untuk membantu Abdullah bin Ali mengkoordinir pasukannya. Qala yahuthuhu ala munajazati Marwan wal mubadarati ila qitalihi wa nazalahu ya qabla an tahduth al umur ya wa tabra niran al harb. Maka kemudian yahuthuhu Abdullah bin Ali ya ketika dia mengirimkan Musa bin Ka'ab, dia menitipkan pesan, Abul Saffah ya, Abul Abbas As-Saffah, ya, mohon maaf ini baru beradaptasi dengan nama-nama baru ya. Abul Abbas bin Saffah, Abul Abbas bin Saffah lagi. Abul Abbas As-Saffah ya, ketika dia mengirimkan Musa bin Ka'ab, dia menitipkan pesan ya, menitipkan pesan kepada Abdullah bin Ali agar bersegera melakukan serangan ya kepada pasukannya Marwan. Ya, karena pasukannya Bani Abbas ini sedang berada di puncak-puncaknya. Ya, mereka baru saja memenangkan banyak pertempuran, wilayah demi wilayah dikuasai oleh mereka.
Dan tentu ini merupakan moral booster bagi mereka, ya. Moralnya sedang berada di puncak-puncaknya. Semangat untuk mengalahkan musuh sedang berada di puncak-puncaknya, maka jangan sampai ini mendingin. Ya, demikian pesan Abul Abbas As-Saffah ya kepada Abdullah bin Ali yang dia sampaikan melalui Musa bin Ka'ab. Ya, Masya Allah ya, memang dalam peperangan itu yang namanya moral itu sangat penting. Semangat untuk mengalahkan musuh itu sangat penting. Nanti Anda bisa lihat pasukannya Bani Umayyah ini kan pasukan capek dia. Ya, pasukan capek. Kenapa? Banyak perang kalah tapi. Ya, beda dengan pasukannya Bani Abbas, banyak perang tapi menang. Jadi mereka sedang di puncak kepercayaan diri mereka. Nah, ini penting bagi Anda untuk membangun ya. Anda dalam sebuah tim untuk meraih kemenangan itu bangun optimisme, jangan pesimisme. Ya, ketika Anda berjuang tapi dalam perjuangan itu Anda didominasi oleh pesimisme akan sulit. Ya, tentu semuanya kembali kepada Allah. Kita nggak meragukan itu semua, tapi optimisme itu sebuah modal yang sangat besar. Anda bisa lihat sendiri. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah, jangan pesimis. Optimis itu harus selalu ada. Ya. Maka kata Abul Abbas As-Saffah, dia berpesan kepada Musa bin Ka'ab ya, bawa pesan kepada Abdullah bin Ali, lakukan serangan sesegera mungkin. As soon as possible ya, sesegera mungkin. Ya, kenapa? Karena ketika itu semangat pasukannya Bani Abbas sedang berada di puncak. Sedang menggebu-gebu. Jangan sampai semangat ini padam baru kemudian ada berperang, nanti hasilnya bisa berbeda jauh. Qala fataqaddama Abdullah bin Ali bijunudihi hatta wajaha Jaisha Marwan. Maka begitu ada komando dari Abul Abbas As-Saffah untuk segera maju, maka ini pun diikuti oleh Abdullah bin Ali. Majulah pasukan Abdullah bin Ali sampai kemudian pasukan tersebut pun berhadap-hadapan dengan pasukannya Marwan. Wa nahadu Marwan fi jududihi ya wa tasaffa al-fariqani fi awalin nahar. Maka kemudian setelah pasukannya Abdullah bin Ali bersiap-siap, maka bangkitlah Khalifah Marwan dan pasukannya. Kemudian kedua belah pasukan membuat barisan yang saling berhadap-hadapan. Dan itu terjadi di awal siang. Wa yuqalu innahu kana ma'a Marwan yauma idzin ya mi'atu alfin wa khamsuna alfan. Wa yuqalu mi'atun wa ishruna alfan. Dan disebutkan dalam catatan sejarah bahwa jumlah pasukannya Marwan ketika itu 150.000 personil. Subhanallah. Ya, 120.000 personil. Kemudian wa yuqal ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa jumlah pasukannya siapa? Marwan bin Muhammad 120.000, 150. Jadi antara 120.000 sampai 150.000 personil. Wa kana Abdullah bin Ali fi isyrina alfan. Adapun jumlahnya pasukannya Bani Abbas yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali jumlahnya cuma 20.000 personil. Berarti cuma 1/6-nya, barakallahu fikum. Pasukan Bani Abbas yang berhadapan dengan Bani Umayyah jumlahnya hanya 1/6 dari pasukan Bani Umayyah. Sebenarnya gampang itu, tinggal digencet tret gitu ya. Karena jumlah pasukannya banyak. Tapi masalahnya ini pasukan capek ini ya. Pasukannya Marwan bin Muhammad pasukan capek. Dan ketika itu memang terjadi perpecahan dan pertikaian antara suku-suku yang bergabung dengan Bani Umayyah. Ada sebagian di antara mereka yang tidak puas ya dengan kebijakannya Marwan bin Muhammad. Dan ini berakibat dengan terhadap kepatuhan mereka. Ya, terhadap kepatuhan mereka di medan pertempuran. Nanti kita bisa lihat dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya, bahwa mereka menolak instruksi yang diberikan oleh khalifah, tidak mau perang mereka. Jadi jumlahnya yang 120.000 itu menjadi tidak efektif saat berhadapan dengan pasukan Bani Abbas yang demikian solid. Walaupun jumlahnya berapa? 20.000 doang. Ya.
Sama kita dapati kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar ya 313 lawan 1000, ya dalam perang Uhud 1000 personil atau lebih kurang lagi 700 personil lawan 3000 ya. Maka ini pun terjadi pada perang besar antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Bani Umayyah jumlah pasukannya minimal 120.000. Adapun pasukannya Bani Abbas ketika itu jumlahnya 20.000 personil. Faqala Marwan di Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian Marwan mengatakan kepada salah seorang panglimanya, namanya adalah Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Ini anaknya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang dikenal dengan kesolehannya. Ternyata anaknya Abdul Aziz bin Umar ya ketika itu berada di medan pertempuran ya di barisannya Marwan bin Muhammad. Kemudian Marwan mengatakan kepada Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan inzalati syamsu yauma idzin walam yuqatiluna kunna nahnu alladhi ya nadfa'uha ila Isa ibn Maryam. Ya kata Marwan, lucu nih kata Marwan ya. Apabila matahari tergelincir hari ini dan tidak terjadi peperangan ya, mereka tidak memerangi kita, maka kita akan bisa mempertahankan kekuasaan kita sampai turunnya Isa bin Maryam. Maksudnya apa? Maksudnya sampai hari kiamat ya Bani Umayyah akan tetap berkuasa. Kalau sampai tergelincirnya matahari ya, kemudian pasukannya Bani Abbas gak nyerang-nyerang, maka kita akan tetap berkuasa sampai turunnya Isa bin Maryam. Sampai turunnya Isa bin Maryam, sampai perang kepada Dajjal nanti ya, baru kita kalah ya. Namun kata beliau, wa in qataluna qabla zawal fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kata Marwan, kalau mereka berani memerangi kita sebelum tergelincirnya matahari, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, kita akan mengalami musibah yang besar. Ya, jadi kalau mereka nggak nyerang-nyerang, nah ini aman kita. Berarti mereka tahu diri. Insya Allah kita akan tetap berkuasa sampai hari kiamat. Tapi kalau misalnya mereka nyerang, ya maka ini suatu hal yang akan membahayakan kita. Maka kemudian Marwan mengirimkan utusan ya kepada Abdullah bin Ali, ya agar Abdullah bin Ali tidak melakukan serangan terlebih dahulu. Tsumma arsala Marwan ila Abdullah bin Ali yas'aluhu al-muwada'ah. Maka kemudian Marwan mengirimkan utusan kepada Abdullah bin Ali ya untuk meminta gencatan senjata, menahan diri agar tidak berperang. Maka apa responnya Abdullah bin Ali, panglimanya Bani Abbas ketika itu? Dia mengatakan kadzaba Ibnu Zuraik. Ya. Ibnu Zuraik ya putranya Zuraik telah berdusta. Wallahu taala alam ya, kemungkinan besar Zuraik ini nama ibunya Marwan. Ya. Bapaknya namanya Muhammad, ya maka Zuraik ini kemungkinan besarnya nama ibunya. Karena sebagian bangsa Arab ya ketika ingin menghina seseorang dia nisbatkan kepada sang ibu. Kadzaba Ibnu Zuraik. Ya, si putranya Zuraik ini pasti berbohong. La tazulu syamsu hatta auti'ahu al-khail insyaallah. Kemudian kata Abdullah bin Ali ya, tidak akan tergelincir matahari sampai aku menginjak-injak Marwan dengan kuda-kuda ini insyaallah. Artinya dia menolak tawaran gencatan senjata dari Khalifah Marwan bin Muhammad. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana dzalika yauma sabat li 11 lailatan khalat min Jumadal akhirah min hadhihi sanah. Dan peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu ya tanggal 11 Jumadil akhir tahun tersebut, tahun 132 Hijriyah. Ya. Jadi akhirnya Abdullah bin Ali menolak gencatan senjata. Kemudian ketika pasukan Bani Abbas ini tidak mau menerima tawaran gencatan senjata darinya, maka Marwan berpesan kepada pasukannya, jangan mulai menyerang, biarkan saja. Ya, pasukan kita besar, ya biarkan mereka menyerang terlebih dahulu, nanti kita hadapi. Ini instruksinya Marwan bin Muhammad kepada bala tentaranya.
jangan ada yang menyerang dulu. Ya, jumlah mereka kecil, ya, biarkan mereka nyerang, nanti baru kita libas. Ya, jumlah kita banyak, 120 personil, mereka cuma 20.000 personil. Maka Marwan mengatakan, kifu la tabtadi'u bil qital. Ya, berhentilah kalian, jangan kalian yang memulai peperangan. Qala wa ja'ala yanzuru ila syams. Maka kemudian dia terus-menerus memperhatikan matahari. Jadi kalau misalnya sampai matahari itu tergelincir, tidak terjadi peperangan, insya Allah pasukan Bani Abbas bisa kita kalahkan. Tapi kalau kemudian sebelum matahari tergelincir, kita sudah mulai peperangan, ya, ada peluang bagi kita untuk dikalahkan oleh Bani Abbas. Fakhalafahu al-Walid bin Muawiyah bin Marwan, wahwa khotana Marwan ala ibnatihi. Ya, maka kemudian salah seorang menantunya, namanya adalah Al-Walid bin Muawiyah bin Marwan, ya, menyelisihi perintah sang mertua. Ya, jadi Marwan ini punya anak perempuan, dia nikahkan dengan Al-Walid bin Muawiyah bin Marwan. Maka kemudian Al-Walid ini menyelisihi perintah sang mertua untuk menahan diri. Fahamal. Maka kemudian dia pun berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Ya, jadi Al-Walid bin Muawiyah bin Marwan mungkin dia tidak sabar. Ini kok udah hampir siang kok nggak perang-perang, ya sudah. Akhirnya dia pun menyelisihi perintah mertuanya. Fahamal. Kemudian dia pun melakukan serangan kepada pasukannya Bani Abbas. Faghadiba Marwan, ya, fasyatamahu faqatala ahlul maimanah. Maka Marwan pun begitu marah dan murka. Kenapa Al-Walid tidak mengikuti instruksinya? Ya, kemudian dia pun mencela habis-habisan menantunya tersebut, Al-Walid bin Muawiyah. Faqatala ahlul maimanah. Maka sayap kanan dari pasukannya Bani Umayyah mulai melakukan serangan. Padahal tadi instruksinya siapa? Marwan jangan menyerang terlebih dahulu. Tapi nggak tahan. Ya, Al-Walid bin Muawiyah nggak tahan. Akhirnya dia memimpin sayap kanan dari pasukannya Bani Umayyah untuk menyerang Bani Abbas. Maka kemudian fanhaza Abu Aun ila Abdullah bin Ali. Faqatala Musa bin Ka'ab li Abdullah bin Ali. Maka kemudian Abu Aun ya segera merapat ke posisinya Abdullah bin Ali. Lalu Mus'ab bin Ka'ab ini yang dikirim untuk membantu Abdullah bin Ali oleh Abu Abbas As-Saffah, ya, dia pun kemudian mulai berperang. Ya, fa amaron nas fa nazalu nawadi al-ard ya, wa nudi al-ard ya, fa amaron nas ya fa nazalu wa nudi al-ard. Kemudian dia pun memerintahkan, yakni Abdullah bin Ali memerintahkan pasukannya untuk turun dari hewan tunggangan mereka. Al-ard, turun semua ke bumi, turun semua ke bumi. Jadi pasukan yang naik kuda, naik hewan tunggangan diperintahkan semua oleh Abdullah bin Ali untuk turun ke bumi. Artinya turun dari hewan tunggangannya. Fanazalu, maka kemudian mereka pun turun dari hewan tunggangannya. Wa ashra'ur ribah, ya, wa jathau ala rukabi faqataluhum. Maka kemudian mereka pun turun dari hewan-hewan tunggangan mereka, kemudian mereka memasang tombak-tombak mereka, asyra'ur rimah, dengan cepat, dengan segera mereka menghunuskan tombak-tombak mereka. Wa jathau ala rukabi faqatalahum, kemudian mereka pun berlutut pada lutut-lutut mereka, faqataluhum, kemudian memerangi musuh. Ya, ini sebuah strategi, ya, strategi peperangan zaman dahulu. Ini mereka membentuk formasi bertahan. Jadi saat musuh menyerang, mereka turun dari hewan-hewan tunggangan mereka, kemudian mereka berlutut dengan lutut mereka sambil memasang atau menegakkan tombak-tombaknya seperti ini. Ya, jadi turun mereka dari hewan tunggangan, kemudian tombaknya mereka arahkan ke atas. Ya, sehingga laju barisan musuh itu akan ditahan oleh ujung tombak-tombak mereka. Ya, wa ashra'u ar-ribah, ya, wa jathau 'ala rukabi, ya, wa qatalahum. Maka kemudian mereka pun memasang tombak-tombak mereka, menghunuskan tombak-tombak mereka untuk menghadapi serangan musuh.
Qala wa ja'ala lusyam ya wa yata'akharuna ka'annama yudfi'ahu. Maka kemudian ketika menyerang ya pasukannya penduduk Syam akhirnya mundur ketika melihat ternyata pasukannya Bani Abbas sudah mempersiapkan tombak-tombak mereka yang runcing itu ya. Maka kemudian mereka terdesak mundur. Ka'annama yudfa'un, seakan-akan ada kekuatan yang mendorong mereka. Wa ja'ala Abdullah ya yamshi qadaman wa ja'ala yaqul ya Rabbi hatta mata nuqtal fika. Ya kemudian turunlah Abdullah ya dari hewan tunggangannya, dia sambil berjalan ya dia berkata wahai Rabb ya wahai Rabbku ya hatta mata nuqtal fika, ya kapankah kami ini akan terbunuh untuk membela agamamu. Qala wa nada, kemudian dia memanggil ya ahla Khurasan, ya Syarat Ibrahim al-Imam, ya Muhammad, ya Mansur. Ya kemudian dia pun membangkitkan semangat Bani Abbas, ya ahla Khurasan, ya wahai penduduk Khurasan, wahai pasukan dari Khurasan, ya wahai Syarat Ibrahim al-Imam, ya wahai orang-orang yang hendak menuntut balas atas kematian Ibrahim al-Imam, ya Muhammad, ya Mansur, dipanggil ya orang-orang penting dari Bani Abbas yang ikut serta dalam peperangan dipanggil. Ya, maka kemudian terpukul mundurlah pasukan Bani Umayyah. Padahal jumlahnya tadi berapa? 120.000. Itu paling minim. Analis sejarah mengatakan antara 120.000 sampai 150.000. Tapi begitu melihat semangat pasukannya Bani Abbas tadi, ya mereka pun lari tunggang langgang. Nah ini kemudian fastaddal qital jiddan bainan nas, terjadilah pertempuran yang demikian sengit. Fala tasma illa waq'an ya, lil marazib ya alan nuhas. Ya tidak ada yang terdengar ketika itu kecuali pedang-pedang yang beradu. Ya, hantaman kal marazib alan nuhas, seperti alat tempa yang sedang menempa logam atau nuhas itu perunggu ya. Sedang menempa perunggu, ting tang ya. Tidak ada suara yang terdengar kecuali suara gesekan antara senjata-senjata yang saling bertemu ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Marwan melihat, waduh ini kacau ini ya. Pasukannya yang besar tidak berkutik, akhirnya dia kirimkan pasukan. Fa'arsala Marwan ila Qudha'ah ya ya'muruhum bin nuzul. Maka kemudian Marwan mengirimkan utusan ya agar Bani Qudha'ah, artinya ini udah di medan pertempuran ya. Ada Bani Qudha'ah di sana. Pasukannya Bani Umayyah, simpatisannya Bani Umayyah, tapi dari Bani Qudha'ah. Maka Marwan perintahkan agar mereka turun ke medan pertempuran. Faqalu, maka apa kata pemimpin Bani Qudha'ah? Qul li Bani Sulaim ya falyanzilu. Perintahkan dulu kepada Bani Sulaim agar mereka turun ke medan peperangan. Jangan kami aja ya, nanti kami dikorbankan. Kami disuruh berperang, tapi Bani Sulaim nggak tahu ini ada masalah apa ini Bani Qudha'ah dengan Bani Sulaim ya. Kalau kita perdalam mungkin kita ketemu ini ada masalah dia dengan Bani Sulaim. Ya, qul li Bani Sulaim ya falyanzilu. Ya, perintahkan dulu kepada Bani Sulaim, biarkan mereka yang turun ke medan pertempuran. Ya. Maka kemudian nggak puas dia dengan penentangan Bani Qudha'ah, dia kirim lagi ke Bani Sakasik. Ya, ada kabilah Bani Sakasik yang merupakan loyalisnya Bani Umayyah. Wa arsala ila Sakasik ya anihmilu faqalu ya qul li Bani Amir an yahmilu. Kemudian dia mengirimkan utusan kepada Bani Sakasik, memerintahkan Bani Sakasik untuk turun ke medan pertempuran. Maka Bani Sakasik mengatakan, ya suruh dulu Bani Amir agar mereka yang menyerang terlebih dahulu, baru kami turun. Ya, sudah dua ini kabilah yang menolak perintahnya. Qala fa arsala ila Sakuni ya anihmilu. Kemudian Marwan mengirimkan utusan kepada Bani Sakun ya agar mereka turun ke medan pertempuran. Faqalu qul ila Ghatafan falyahmilu. Ya perintahkan dulu kepada Bani Ghatafan agar mereka turun ke medan pertempuran. Ya, nggak ada yang mau mengikuti perintahnya Marwan. Ya, suku-suku ini ya yang sebelumnya dikenal sebagai loyalisnya Bani Umayyah, ternyata mereka tidak mau ya memenuhi perintah dari Marwan bin Muhammad.
Bahkan bukan pasukan yang sifatnya suku-suku ini, bukan itu saja, bukan mereka saja yang kemudian membangkang atas perintahnya Marwan. Bahkan pasukan-pasukan terdekatnya, ya pengawal-pengawal setianya ternyata membangkang pada perintahnya Marwan bin Muhammad. Faqala li sahibi syurtatihi, dia mengatakan kepada pasukan pengawalnya, inzil, ya, inzil, ayo turun engkau ke medan pertempuran. Faqal, maka komandan, kalau bahasa kita sekarang pas pampres, ya, komandan pas pampresnya, pengawalnya Marwan mengatakan, la wallahi la aj'alu nafsi gharadan, ya, demi Allah, kata komandan penjaga, ya, komandan pengawalnya, ya, dia mengatakan, demi Allah, ya, aku tidak akan menjadikan diriku sebagai ghordon, sebagai sasaran empuk dari Bani Abbas. Ya, maka kemudian kata marah lah ya, Marwan marah tentunya. Ternyata yang membangkang bukan hanya tentara-tentara suku-suku tadi, tapi juga pasukan pengawalnya tidak mau diperintah. Amma wallahi, ya, la asu'annak, ya, kemudian demi Allah aku akan membuatmu menderita, kata si Marwan kepada pengawalnya. Qala wadittu wallahi law qaddarta ala dhalik, ya, maka kemudian kata pengawalnya, coba saja lakukan, ya, aku ingin melihat, demi Allah aku ingin melihat apakah engkau mampu untuk melakukannya. Ya, kalau engkau ingin membuatku menderita, coba lakukan. Sekarang kamu dalam keadaan terjepit. Intinya bahwa Marwan bin Muhammad, ya, di luar dugaan, ya, ternyata pihak-pihak yang dia kira akan memberikan bantuan kepadanya dalam menghadapi Bani Abbas ternyata tidak mau untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Maka kemudian qalu, ya, para ahli sejarah mengatakan thumma in hazama ahlu Syam, ya, wattaba'athum ahlu Khurasan fi adbarihim, maka kemudian mundurlah pasukan Syam, ini pasukannya Bani Umayyah, lalu mereka dikejar, ya, oleh pasukan Khurasan, yaitu pasukannya Bani Abbas, ya, fi adbarihim, ya, bagian belakang mereka dikejar oleh pasukannya Khurasan, yaqtuluna wa ya'sirun, ya, kemudian mereka membunuh pasukannya Bani Umayyah dan menawan pasukan Bani Umayyah. Kemudian didorong pasukannya Bani Umayyah sampai banyak di antara mereka yang kemudian tenggelam di sungai Azab. Wa kana man ghariqa min ahli Syam akthar mimman kutil. Ketika itu jumlah yang tenggelam di sungai itu lebih banyak daripada jumlah yang terbunuh di medan pertempuran. Ya, ketika itu didorong pasukannya Bani Umayyah sampai mereka terjatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Wa kana fi jumlati man ghariqa Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik Al-Makhlu'. Dan di antara pasukan yang mati tenggelam, ya, ada sosok Ibrahim bin Al-Walid. Ini khalifah yang digulingkan oleh Marwan bin Muhammad. Mungkin antum masih ingat, ya. Ibrahim bin Al-Walid, ya, ini pernah menjabat sebagai khalifah Bani Umayyah, tapi kemudian dia digulingkan oleh Marwan bin Muhammad. Cuma dia cari selamat, ya, dia cari selamat setelah pernah jadi khalifah, digulingkan oleh Marwan bin Muhammad. Kemudian dia buat perjanjian dengan Marwan bin Muhammad akan setia kepada Marwan bin Muhammad. Maka mantan khalifah ini berarti, ya, mantan khalifah Bani Umayyah Ibrahim bin Walid yang ikut serta, ya, dalam pertempuran, dia juga ikut mati tenggelam dalam peperangan tersebut. Ya, maka akhirnya apa? Pasukannya Bani Umayyah kocar-kacir, ya. Ini mereka walaupun jumlahnya sangat besar berhasil dikalahkan oleh pasukannya Bani Abbas, dan banyak sekali di antara mereka yang mati bukan di medan pertempuran tapi mati tenggelam di sungai Az-Zabul Akbar. Adapun Marwan bin Muhammad, dia melarikan diri, kabur dari medan pertempuran. Maka kemudian setelah perang selesai, waqad amara Abdullah bin Ali, ya, bi aqdil jisr wastakhraja, ya, man ghariqa fil ma. Maka kemudian Abdullah bin Ali memerintahkan untuk dibangunnya jembatan, ya, bangunnya jembatan. Kemudian dia pun memerintahkan untuk
mengeluarkan orang-orang yang mati tenggelam dari sungai. Bahaya kalau bangkai-bangkainya nggak diambil dari sungai, maka ini akan mencemari sungai. Maka diperintahkan oleh Abdullah bin Ali agar mayit-mayit yang ada ya dikeluarkan dari sungai Az-Zabul Akbar. Wa ja'ala yatlu qaulahu ta'ala, ya ketika itu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Subhanallah, yang dia baca kisahnya Fir'aun. Dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami belah lautan itu untuk kalian. Lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan ya pasukannya Fir'aun dalam keadaan kalian melihat dengan mata kalian sendiri. Jadi ibaratnya pasukan Bani Umayyah ini pasukannya Fir'aun ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa aqama Abdullah bin Ali fi mawdi'il ma'rakati sab'ata ayyam. Kemudian Abdullah bin Ali ya dia berdiam diri di tempat pertempuran tersebut selama 7 hari. Ini apa tujuannya? Barakallahu fikum. Biasanya mereka bertahan di tempat pertempuran untuk menanti kembalinya musuh. Ya. Jadi betul-betul istilahnya memastikan bahwa posisi yang mereka menang ya yang berhasil mereka menangkan ini aman. Ya, tidak direbut kembali oleh musuh. Makanya mereka standby di sana 7 hari. Kalau musuhnya balik, maka perang lagi. Kalau musuhnya nggak balik-balik, berarti apa? Ini secara resmi berhasil kita taklukkan. Ya, aman. Artinya aman, tidak akan diambil oleh musuh setelah 7 hari pasukannya berada di sana. Waqad qala rajulun min waladi Sa'id bin Al-As fi Marwan wa firarihi yauma idz. Ya, ketika itu Marwan bin Muhammad kabur dari medan pertempuran, maka salah seorang anak dari Sa'id bin Al-As ya membacakan bait syair untuk melecehkan Marwan ini ya. Kita bacakan saja. Lajjar firaru bi Marwani fakultu lahu ada dzulumu dzaliman hammuhu al-harbu ainal firaru ya wa tarkul mulki idh dhahabat ya ankal hawaina fala dinun wala hasab. Qala farashatul hilmi fir'aunu al-iqabi wa in tatlubu nadahu wa kalbun dunahu kalibu. Lajjal firaru bi Marwan ya kabur dari medan pertempuran ini adalah kebiasaannya Marwan. Fakultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ada adzulumu dzaliman hammuhu al-harbu. Ya, si penindas sekarang telah berubah ya. Yang menjadi cita-citanya adalah kabur dari medan pertempuran. Ainal firaru ya wa tarkul mulki idh dhahabat. Maka kemanakah dia akan kabur dan meninggalkan kerajaannya ya apabila idh dhahabat anka al-hawaina ya faladinun wala hasab. Ya, saat kestabilan itu telah hilang, tidak ada agama yang tersisa, demikian juga tidak bisa lagi nasab itu atau hasab itu, kedudukan itu dibangga-banggakan. Ya, ketika kekuasaanmu telah diraih, nggak ada lagi yang bisa kau banggakan sekarang. Ya, farashatul hilmi fir'aunu al-iqabu. Ya, wa in tatlubu nadahu fakalbun dunahu kalibu. Apa istilahnya ya? Firasatnya ya sangat lemah. Namun Fir'aunul Iqabi ya, dia menempatkan dirinya seakan-akan sebagai seorang Fir'aun saat menghukum. Artinya dia tidak punya kecerdasan, tapi lagaknya seperti Fir'aun yang punya kekuasaannya demikian kuat. Wa in tatlubu nadahu fakalbun dunahu kalibu. Ya, jika engkau mengharapkan kemuliaannya, maka ada anjing-anjing yang mengitarinya. Wallahu ta'ala alam, ini apa maksudnya ya. Intinya bahwa Marwan ini diejek-ejek ya, diejek-ejek karena kabur dari medan pertempuran. Dia tidak
berupaya untuk menghadapi Bani Abbas dengan kesungguh-sungguhan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wahtazza Abdullah ma fi muaskari Marwan minal amwal wal amtiah wal hawasil. Maka kemudian Abdullah bin Ali ya setelah memenangkan pertempuran, dia kemudian menguasai semua harta, barang-barang dan perbekalan yang ditinggalkan di perkemahannya Bani Umayyah. Falam yajid fihi imra'atun ya falam yajid fihi imra'atan siwa jariyatin kanat li Abdullah bin Marwan. Dan tidak ada seorang budak pun yang dia dapati di perkemahan tersebut kecuali satu orang budak wanita saja yang dimiliki oleh putranya Marwan, yaitu Abdullah. Wa kataba ila Abil Abbas As-Safah ya bima fatahallahu alaihi minan nasr. Setelah dia benar-benar memastikan kemenangannya, maka Abdullah bin Ali mengirimkan surat kepada Abul Abbas As-Safah, ya, memberitakan tentang kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pertolongannya. Wa ma hasalahu minal amwal, dan harta-harta yang berhasil dia dapatkan dari Bani Umayyah. Fa shallas Safah rak'atain syukran lillahi azza wajal. Maka Abdullah As-Safah, ya Abul Abbas As-Safah, kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Azza wa Jal atas kemenangan Bani Abbas. Qala wa atlaqa li kulli man hadara al-waq'ah ya 500. Ya, kemudian dia pun memberikan ya kepada semua orang yang ikut berperang ya 500 dirham. Semua yang ikut perang dan berhasil mengalahkan Bani Umayyah, semuanya dapat tunjangan 500 dirham. Satu orang dapat 500 dirham. Qala wa rafa'a ya fi arzaqahum ila 80. Kemudian gaji-gaji mereka per bulannya dinaikkan sampai 80 dirham. Wa ja'ala yatlu qaulahu, kemudian dia pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, falamma fasala Talut bil junud, ya, ketika Talut itu membawa bala tentaranya sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, betapa banyak ya pasukan yang sedikit berhasil mengalahkan pasukan yang banyak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka dengan demikian menanglah pasukan Bani Abbas dalam perang Az-Zabul Akbar. Ya, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang perburuan Bani Abbas terhadap Bani Umayyah, terutama khalifah terakhirnya yaitu Marwan bin Muhammad yang melarikan diri dari medan peperangan. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.